Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Haja Siti Sofia SPD. Apa kabar anak-anak? Baik kan? Ayo jangan lupa selalu jaga kesehatan. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, serta selalu memakai masker saat bepergian. Kali ini akan belajar IPA kelas 9, bab reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Anak-anak, sebelum melanjutkan video ini, siapkan buku dan bolpoin karena tugas kalian adalah membuat rangkuman dari materi yang akan disampaikan saat ini. Apa itu? Reproduksi. Reproduksi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mempunyai suatu keturunan. Reproduksi garis besarnya ada dua, yaitu reproduksi secara vegetatif dan reproduksi secara generatif. Reproduksi vegetatif, reproduksi secara aseksual atau secara tidak kawin. Sedangkan generatif adalah secara seksual atau secara kawin. Reproduksi vegetatif ada dua, secara alami dan secara buatan. Secara alami berarti dari alam, sedangkan secara buatan adalah hasil buatan dari manusia. Berikut ini kita bahas reproduksi pada tumbuhan secara vegetatif dan generatif. Reproduksi vegetatif alami pada tumbuhan. Yang pertama adalah rizoma. Rizoma itu batang yang tumbuh di dalam tanah. Lihat gambar. Contoh produksi vegetatif alami secara rizoma adalah gambar apa ini? Pertama, jahe, lengkuas, temulawak, kunyit. Ini termasuk rizoma. Yang kedua, dengan umbi lapis. Umbi lapis itu batang yang tertutup lapisan daun berdaging. Perhatikan, apa contohnya anak-anak? Ayo lihat gambar. Gambar apa itu? Yaitu gambar bawang merah. Selain bawang merah ada lagi yaitu bakung. Pernah lihat bakung? Tumbuhan bakung biasa ditanaman untuk batas pembatas di setren kalau di daerah sini. Kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah umbi batang. Umbi batang itu bagian batang yang tumbuh di dalam tanah. Kita semua orang desa. Berarti tahu apa itu umbi batang. Contohnya, lihat gambar, saksikan. Gambar yang kiri adalah gambar kentang. Sedangkan yang kanan adalah gambar ubi jalar. Yang keempat, umbi akar. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan umbi akar itu akar untuk menyimpan cadangan makanan. Lihat gambar, lihat layar. Yang kiri apa ya? Bengkoang. Yang biasa kita buat makan untuk rujaan.
Kemudian yang kanan adalah singkong, biasa dibuat untuk cemilan. Yang kelima adalah dengan tunas. Tunas berasal dari ujung batang atau ketiak daun. Lihat gambar. Gambar yang kiri adalah gambar apa yuk? Kalau yang nggak tahu berarti orang wong desa iku. Gambar pisang. Pisang termasuk berkembangbiakan dengan tunas. Terus yang kanan atas bunga apa itu? Bunga lidah buaya juga dengan tunas. Yang bawah banyak sekali yang ada di kampung-kampung, di belakang rumah kalian itu biasa ditanam apa itu ya? Bambu. Ini adalah berkembang biak dengan tunas. Yang keenam, tunas adventif. Tunas adventif itu tunas yang tumbuh tidak pada ujung batang dan ketiak daun. Perhatikan pada layar ada cocor bebek atau orang mengatakan tiba urip, nyek ditibake urip. Itu namanya cocor bebek. Jadi cuma ditaruh di tanah yang lembab, maka nanti akan tumbuh tunas pada tepi-tepi daun. Contoh yang lain lagi dilihat pada gambar yang sebelah kanan adalah pohon cemara. Ini juga menggunakan tunas adventif. Yang ketujuh, reproduksi vegetatif alami, yaitu dengan setolon atau gerage. Apa itu? Batang yang tumbuh di atas tanah. Contohnya yang seringkali kamu makan yaitu buah stroberi. Terus kemudian yang sering dicabuti sampai kesel itu apa? Rumput teki. Reproduksi vegetatif yang kedua adalah vegetatif buatan. Reproduksi vegetatif buatan maksudnya sengaja dibuat oleh orang, direkayasa oleh orang supaya bisa menambah suatu keturunan. Apa itu perbuatan manusia dengan cara mencangkok. Yang kedua, okulasi. Yang ketiga, sambung. Yang keempat, setek batang. Dan yang kelima, merunduk. Bab berikutnya adalah reproduksi generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif adalah perkembangbiakan secara seksual. Berarti secara kawin. Kalau cara kawin berarti ada sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Contoh tumbuhan yang melakukan reproduksi generatif adalah tumbuhan yang berbiji tertutup atau angiosperma. Tumbuhan berbiji tertutup memiliki bunga. Perhatikan di layar ada bunga. Bahwa bunga itu mempunyai alat reproduksi generatif. Di dalam bunga terdapat alat kelamin jantan dan betina. Perhatikan. Bunga utuh yang sempurna itu ada mahkota bunga, kelopak bunga, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga, ada benang sari, ada putik. Lah, mana yang termasuk bagian daripada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina? Kamu lihat, di atas itu ada
kepala sari dan benang sari. Itu berarti alat kelamin jantan. Sedangkan kepala putik dan tangkai putik adalah alat kelamin betina. Perhatikan. Gambar di layar, kita amati lagi. Bunga yang sempurna berarti mempunyai mahkota, kelopak, bakal biji, dasar bunga, tangkai bunga, alat kelamin jantan, dan alat kelamin betina. Nah, marilah anak-anak mulai mengerjakan, merangkum apa yang telah kamu amati pelajaran pada saat ini. Kamu kumpulkan hasilnya dengan difoto, kemudian dikirim ke WA saya dengan nomor HP 085 640 577 243. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mono ndoro sono nama.